Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, apa kabar? Hari ini mata pelajaran SKI kita akan belajar bab kedua tentang Sunan Ampel. Biografi Sunan Ampel. Nama kecil Sunan Ampel adalah Sayyid Ali Rahmatullah. Orang Jawa Timur memanggilnya Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Sunan Ampel lahir di Campa tahun 1401 Masehi dan diperkirakan wafat tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Raden Rahmat adalah putra Syekh Ibrahim Asmorokondi. Ibunya bernama Dewi Chandrawulan. Raden Rahmat datang ke Jawa bersama ayah dan saudara tuanya Ali Murtado dan Raden Burerah yang sebelumnya tinggal di Campa beserta sejumlah kerabat. Mereka datang ke Jawa tahun 1440 Masehi atas Prabu Sri Kertawijaya, Raja Majapahit, untuk memperbaiki perilaku masyarakat yang mengalami kemunduran. Raden Rahmat adalah keponakan Ratu Majapahit, Dewi Dwarawati. Sejarah perjuangan Sunan Ampel dalam menyebarkan Islam di Nusantara. 1. Perjalanan Sunan Ampel ke Tanah Jawa. Dalam perjalanan, rombongan Sunan Ampel singgah di Palembang dan berhasil mengislamkan Adipati Palembang yang bernama Arya Damar. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan singgah di Jepara hingga akhirnya ke Tuban. Kedatangan Sunan Ampel ke Majapahit diperkirakan abad ke-15. Sepeninggal Patih Gajih Mada dan Hayam Wuruk terjadi perang saudara. Para adipati banyak yang tidak loyal terhadap Prabu Brawijaya. Pajak dan upeti dikorupsi, para bangsawan suka berfoya-foya, judi, dan mabuk. Setelah berhasil menata masyarakat, Sunan Ampel menetap di Majapahit setahun. Kemudian menikah dengan Nyai Ageng Manila atau Ni Gede Manila, putri Arya Teja, Bupati Tuban. Beliau dikaruniai 4 anak, yaitu putri Nyai Taluki yang bergelar Nyai Ageng Maloka, Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Syarifuddin atau Sunan Derajat, dan Syarifah yaitu istri Sunan Kudus. Meskipun menolak masuk Islam, sebagai tanda terima kasih, Raja Brawijaya memberikan tanah di Ampel Denta, Surabaya, dan sejumlah 300 keluarga diserahkan untuk dididik dan mendirikan pemukiman di Ampel. 2. Mendirikan pesantren Ampel Denta. Hal yang pertama dilakukan Sunan Ampel di Ampel Denta adalah membangun surau sebagai pusat dakwah lalu membangun pondok pesantren. Di antara santri beliau saat itu adalah Sunan Giri dan Raden Patah yang menyebarkan dakwah Islam di Jawa dan Madura. 3. Ajaran Sunan Ampel yang terkenal. Ajaran Sunan Ampel yang terkenal adalah Molimo. Moh artinya tidak mau, limo artinya 5. Moh limo yaitu 1. Moh ngombe, artinya tidak mau minum minuman keras. 2. Moh main, artinya tidak berjudi. 3. Moh madon, artinya tidak berzina. 4. Moh madat, artinya tidak mau pakai narkoba. 5. Moh maling, artinya tidak mau mencuri. Strategi Sunan Ampel dalam menyebarkan Islam. 1. Menggunakan pendekatan kebudayaan. 2. Menyampaikan dakwah melalui huruf pegon, yaitu tulisan Arab berbunyi bahasa Jawa. 3. Memperbolehkan semua kalangan masyarakat untuk belajar agama di pesantren Ampel Denta. 4. Mengirim ulama-ulama untuk berdakwah di daerah pedalaman Jawa. 5. Membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri para penguasa bawahan Majapahit. 6. Ikut mendirikan Kesultanan Islam pertama di Jawa dan menunjuk Raden Patah, putra Raja Brawijaya menjadi Sultan Demak tahun 1474 Masehi. 7. Ikut mendirikan Masjid Demak. Demikian tadi anak-anak, sedikit penjelasan untuk bab kedua yaitu tentang
Sunan Ampel. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membaca di bukunya masing-masing. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.